Kemudian nomor 3, untuk kita punya nama istri itu tidak ada izin, cuma baiknya ngasih tahu. Bukan izin tapi ngasih tahu. Buya ngasih tahu ke Umi, Buya ngasih tahu ke Umah, mau menambah. Dan tentu bahwa itu dipersiapkan dengan baik masalah pembelajaran untuk sang istri. Buya mendidik Umi supaya sehingga menjadi seorang yang soleha seperti itu. 9 tahun. Terus belajar Umi. Umi belum nerima, Buya kasih lagi dalil-dalil. Akhirnya Umi paham. Nah, sudah paham itu, akan ada orang yang seenaknya tidak melihat perasaan istri dan istri belum paham. Kasih pemahaman. Ngobrol sebagaimana kita ya dengan teman lah. Ngobrol dengan istri. 9 tahun. Akhirnya Umi paham. Alhamdulillah. Buya belajar ngasih tahu ke umat. Memang umat sudah paham karena santriwati Buya. Jadi jangan tergesa-gesa, harus ada proses supaya poligaminya barokah. Dan minta doa dari seluruh santri, Buya ngawayu mudah-mudahan barokah. Janten contoh lah mas sadaya. Yang ngawayu teh sanes keawonan tapi. Wali hakim. Karena kalau wali tidak mau ikut dalam hal syar'i, itu sudah kemaksiatan. Ngawayat itu kan, poligami itu kan syar'i. Dia misalkan tidak bisa, kita ambil wali hakim. Jangan kita merasa takut dikutuk oleh orang tua, jangan. Karena sesuai dengan aturan Allah gitu saja. Kan ada kejadian santriwati Buya mau nikah dengan calon pimpinan, sudah jadi pimpinan sama. Sampai kemanapun kamu gak akan diwalian oleh aku. Kamu pulang ke rumah, bisa-bisa kamu tidak dianggap jadi anak lagi. Jangan mimpi kamu bisa nikah dengan pilihan Buya. Terus anaknya bilang, bukan pilihan Buya Pak, pilihan saya, laki-lakinya. Buya gak pernah maksa-maksa. Saya sudah cinta sama. Sampai diloudspeakerkan di hadapan Buya. Sejauh itu, sampai maaf ya, orang tuanya bawa jeger ke Buya. Disangkinya Buya sieun kuno kitu. Cek Buya ieu. Kau ngulik ilmu, kau ngelaksana bismillah. Wah, batu ali ngajajar. Ya gak takut, bahkan wah ini bisa-bisa jadi bismillah cek Buya teh. Bisa nonyok jelema. Udah bawa-bawa gitu, jeger gitulah. Terus si bapak itu aneh mungkin, Buya nggak ada takut-takut gitu. Buya kasih dalil-dalil, akhirnya dia pulang dengan marah. Akhirnya Buya menyimpulkan, kamu walinya Buya yang jadi wali. Buya tanggung jawab dunia akhirat. Kemudian Buya ya, belum selesai. Terus ada pernyataan itu, Buya sudah nikah dan Buya yang tanda tangan. Setelah nikah, dia berterima kasih ke Buya. Dan tidak lama si ayah itu meninggal dunia. Berterima kasih Buya, terima kasih. Saya ini sudah berdosa menahan anak saya. Bayangkan oleh Yandi, dia diambil oleh Buya ya, jadi anak santri-santri gitu di lemurnya itu. Pada saat kelas 3 SD. Dia ngaji dengan Buya jadi seorang gadis. Maka pada saat nikah dia halang-halangi. Bayangkan oleh Yandi, gimana tidak jahatnya si ayah itu. Setelah punya suami dan akhirnya dia merasa terima kasih. Tapi gimana? Ada ayah yang begitu, harusnya kan saya nggak ngurusnya Buya dan sama ditinggalkan begitu saja. Sampai sudah gadis dia marah-marah, suruh pulang, ya pulangnya kemana? Bukan ke ibu, kan sudah cerai dengan ibu. Ya Buya akhirnya tidak lama innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Gimana ya? Iya. Iya.
Bentar. Jadi ada anak angkat ceritanya. Ya Pak. Oh, yang anak di luar nikah. Kalau sudah nikah lagi, maka anak yang setelah nikah itulah yang anak syar'i. Tapi anak yang di luar nikah yang pertama itu sudah tidak bisa dirubah. Tetap hukum nggak bisa diatur-atur gitu, nggak bisa dirubah. Pernikahan itu dimaksudkan untuk dia halal atau iman untuk anak-anak berikutnya. Anak yang pertama yang di luar nikah tetap dia adalah hasil di luar nikah itu termasuk adalah itu adalah ya anak bapaknya itu adalah bapak biologis bukan bapak syariah. Tetap tidak dapat warisan, tidak jadi wali. Paham?